Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Istiqomah, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SDN 2 Muara Gading Mas, Kabupaten Lampung Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1 yaitu tentang demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau adalah pendiri perguruan taman siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Kiprahnya dalam memajukan pendidikan di Indonesia membuat hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang pertama, menuntun anak mencapai kodratnya. Pendidikan itu sebagai tuntunan. Mendidik sama dengan menuntun. Artinya, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kehendak pendidik. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik berperan sebagai pamong. Pamong yang dapat memberikan tuntunan agar anak mendapatkan kemerdekaannya dalam belajar. Dan anak dapat memperbaiki laku dan tumbuhnya sesuai dengan kekuatan kodratnya. Di mana tujuannya menuntun anak menjemput kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Anak yang tinggal di daerah pegunungan tentunya tidak sama karakter dan sifatnya dengan anak yang tinggal di daerah pesisir pantai. Atau anak yang tinggal di daerah pedesaan tentu tidak sama karakter dan sifatnya dengan anak yang tinggal di daerah perkotaan. Sedangkan kodrat zaman adalah kondisi zaman saat ini yang dialami langsung oleh murid. Kodrat zaman berkaitan dengan pemenuhan untuk mengakomodasi bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada murid sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Dalam konteks kegiatan pembelajaran, pendidik harus membekali murid dengan kecakapan abad 21. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan murid harus terpenuhi. Murid perlu mendapatkan suasana yang nyaman, aman, berharga, merasa dicintai dan dipahami saat proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru hendaknya dapat menuntun murid mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dengan menghamba dengan murid. Pendidikan yang menghamba pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu. Guru menghadirkan model dan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk menggali motivasi dan mengembangkan minat dan bakatnya, serta menjadi pembelajar yang sejati yang selalu ingin tahu informasi dan pengetahuan baru. Pembelajaran yang seperti ini sekaligus dapat mengembangkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan merupakan konsep, kebijakan, dan proses penerapan ide yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai pijakan dalam pengelolaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bapak
Ibu guru hebat tentunya masih ingat semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu 3 peran yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Di depan seorang guru harus bisa memberikan teladan yang baik, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Yang kedua, ing madya mangun karso. Guru selalu berada di tengah-tengah muridnya dan terus-menerus memotivasi muridnya untuk berkarya. Yang ketiga, tutwuri handayani. Di belakang seorang guru selalu mendukung dan mendorong muridnya untuk maju. Implementasi pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah saya dengan penanaman budi pekerti melalui pembiasaan nilai-nilai budi pekerti luhur dalam diri murid. Di antaranya kegiatan keagamaan, mengikuti upacara bendera, kegiatan literasi sebelum pembelajaran seperti membaca buku, Asmaul Husna atau Juz Amma. Pembiasaan ini diharapkan akan membentuk karakter anak sedini mungkin sehingga akan bermanfaat untuk masa depannya nanti. Selanjutnya yaitu kecakapan abad 21 dalam pembelajaran. Dalam berinteraksi dengan murid saat proses pembelajaran untuk menanamkan karakter dan budi pekerti pada murid, saya selaku guru selalu berusaha untuk menjadi teladan dengan berperilaku sopan santun dan bertata krama yang baik karena murid akan meniru kita sebagai guru. Selanjutnya, implementasi dalam pembelajaran. Saya sebagai guru membuat perencanaan pembelajaran yang variatif berdasarkan kebutuhan murid dan menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata. Dengan menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian memberikan kebebasan pada anak untuk berpikir dan berkreasi, serta membangun kolaborasi yang baik antar sesama murid. Selanjutnya mengenai tantangan dan solusi. Adapun tantangan yang saya hadapi di sekolah saya, pertama, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Yang kedua, menjadi guru di abad ini tidaklah mudah karena dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang ketiga, dampak negatif perkembangan teknologi mempengaruhi kemerosotan akhlak dan moral anak-anak. Tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpusat pada murid. Solusi yang akan saya lakukan dengan menggunakan model atau metode pembelajaran yang variatif agar murid nyaman saat mengikuti proses pembelajaran. Lalu, saya sebagai guru akan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop, dan aktif dalam kegiatan KKG yang ada di kecamatan untuk mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Selanjutnya, senantiasa mengaplikasikan konsep trilogi Ki Hajar Dewantara karena keteladanan seorang pendidik sangatlah penting. Akhirnya, jadilah guru yang selalu menuntun murid, memberikan teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.